Bab 26, Pertanian bertingkat. Menyeruput, menyeruput. Kunyah, kunyah. Sejun terbangun karena mendengar sesuatu dimakan dan buru-buru. Memeriksa di sampingnya. Tidak di sini. Bayi beruang, yang seharusnya tidur di sebelahnya, tidak terlihat dimanapun. Sejun punya firasat tentang siapa yang membuat keributan saat makan. Bayi. Beruang itu sepertinya bangun dengan rasa lapar dan mulai makan sesuatu. Saat Sejun bangkit dari tempatnya dan menuju ke sumber suara. Bang. Duh, wus. Bang. 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 Kelinci hitam bergegas keluar dari liang dan mengayunkan palunya ke pencuri. Makanan sebagai hukuman. Kueeng. Bingung dan menangis, bayi beruang tidak mengerti mengapa kelinci hitam yang merawatnya dengan baik sampai kemarin memukulnya. Kakak, mengapa kamu melakukan ini? Namun, Bang, kelinci hitam tidak menunjukkan belas kasihan. Siapa yang berani menyentuh penyimpanan mereka? Bang, 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 bang. Kelinci putih juga keluar dan mengelilingi bayi beruang, menginjak tanah dengan kaki mereka untuk mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Mereka marah karena tanaman yang ditanam dengan hati-hati dicuri dan dimakan. Tanpa izin Sejun. Jangan terlalu marah. Berapa banyak yang bisa dimakan bayi? Hah? Hal pertama yang diperhatikan Sejun adalah bayi beruang itu telah tumbuh menjadi seukuran anjing berukuran sedang. Mempertimbangkan bahwa itu adalah ukuran anjing kecil kemarin, tingkat pertumbuhannya mencengangkan. Dan pikiran yang mengikuti. Berapa banyak yang harus dimakan untuk tumbuh begitu cepat? Sejun buru-buru memeriksa penyimpanan. Penyimpanan itu kosong secara signifikan. Sekitar sepertiga dari ubi dan wortel yang disimpan telah hilang. Fakta bahwa tomat ceri belum disentuh terasa lebih menjengkelkan. Kueeng. Begitu bayi beruang itu melihat Sejun, ia berlari ke arahnya, berharap dia melindunginya dan meminta untuk dipeluk. Gedebuk. Rasanya jauh lebih berat dari kemarin, dan kekuatannya benar-benar berbeda. Apakah beruang selalu tumbuh secepat ini? Sejun khawatir keberadaan beruang itu pada akhirnya akan menimbulkan masalah di gua mereka. Bahkan mungkin memakannya jika cukup lapar. Dia tiba-tiba merasakan krisis. Dan ada satu makhluk lagi yang merasakan krisis yang sama. Administrator menara terkejut mengapa ada bayi Crimson Giant Bear di sini. Administrator menara mengatakan bahwa bayi Crimson Giant Bears adalah makhluk rakus yang dapat dengan mudah makan 100 kg sehari jika ada cukup makanan. Administrator menara merasa kesal. Penyimpanan makanan manusia sedang dijarah. Mereka telah berjuang untuk menjalin hubungan dengan manusia dan hampir tidak menerima imbalan apapun. Tentu saja menjalin hubungan dengan manusia ini cukup memuaskan. Namun, seekor bayi Crimson Giant Bear mencuri makanan dari penyimpanan manusia. Tidak bisa dimaafkan. Benar-benar tak termaafkan. Administrator menara sangat marah pada bayi Crimson Giant Bear. Sebuah pencarian telah dibuat. Quest, usir bayi Crimson Giant Bear keluar dari gua. Hadiah, 1 keterampilan pekerjaan. Hukuman untuk penolakan, mati karena kelaparan. Administrator menara sangat marah sehingga mereka bahkan menawarkan hadiah. Administrator menara mendesak Anda untuk bergegas. Administrator menara mengatakan bahwa hanya dalam beberapa hari, bayi beruang raksasa merah tua akan tumbuh terlalu besar untuk meninggalkan gua. Seojun merasakan keseriusan dalam kata-kata administrator menara. Naluri. Kelangsungan hidupnya membunyikan alarm. Dia membutuhkan rencana. Namun, dia tidak bisa menemukan ide apapun. Mari kita minum segelas air madu dan berpikir. Dia berpikir bahwa memasok energi ke otaknya akan membawa ide-ide bagus. Saat Seojun mengambil gelasnya dan berjalan menuju botol berisi madu. Goyang-goyang. Bayi beruang itu dengan rajin mengikuti Seojun. Karena kelinci marah pada beruang,
Satu-satunya keberadaan yang melindunginya adalah manusia di depannya. Mendeguk. Mendeguk. Saat Seojun memasukkan madu ke dalam gelas. Menetes. Menetes. Bayi beruang meneteskan air liur di lantai, menatap madu. Hati Seojun melembut melihat pemandangan yang menyedihkan itu. Di sini, Seojun menuangkan sedikit madu ke kaki bayi beruang itu. Mengunyah. Bayi beruang akhirnya mencapai tujuannya mengikuti aroma manis di sini. Mencucuk. Rasa manis yang paling terasa di lidahnya adalah pertama kalinya bayi beruang merasakan rasa manis seperti itu. Lezat. Jilat-jilat. Bayi beruang buru-buru menjilat kakinya. Sementara itu, Seojun membuat air madu dan membaginya dengan kelinci. Sambil memikirkan rencana untuk mengirim bayi beruang itu pergi. Saat itulah. Itu seharusnya berhasil. Tiba-tiba, ide untuk mengirim bayi beruang itu muncul di kepala Seojun. Ini benar-benar bekerja ketika energi masuk ke otak. Mengetuk. Mengetuk. Seojun dengan hati-hati mengetuk sarang lebah beracun dengan jarinya. Lebah madu beracun sangat penting untuk tugas ini. Dengung-dengung. Lebah dengan cepat keluar ketika sarang mereka terganggu. Teman-teman, maaf sudah membangunkan kalian. Tolong bantu aku. Dengung-dengung. Lebah berputar-putar menanggapi kata-kata Seojun. Terima kasih. Tolong pindahkan ini keluar. Seojun menunjuk ke tali yang dia tenun dari daun untuk digunakan melarikan diri. Dia berencana untuk mengangkat bayi beruang dengan itu. Kelinci, kamu naik dan terima talinya. Mencicit. Swos. Desir. Kelinci menjawab dan pergi ke lubang di langit-langit gua. Mereka ingin mengangkat tali itu sendiri, tetapi berat tali itu tidak memungkinkan untuk melompat keluar gua sambil membawanya. Dengung-dengung. Dengung-dengung. Sementara itu, lebah madu berbisa menempel di ujung tali dan terbang menuju lubang di langit-langit. Kemudian, dia mengikat ujung tali yang lain di sekitar tubuh bayi beruang itu. Mengunyah, bayi beruang itu tampak bingung mengapa diikat. Sekarang saatnya untuk pergi ke ibumu. Mengunyah. Mengunyah. Bayi beruang mulai menangis saat menyebut ibunya. Sepertinya baru saja mengingatnya. Lebah madu beracun membawa tali itu, dan kelinci menerimanya. Menarik. Seojun mengangkat tubuh bayi beruang itu dan berteriak dengan tangan terangkat ke atas. Mencicit. Swos. Desir. Berdengung. Berdengung. Kelinci dan lebah madu yang beracun bergabung untuk menarik tali. Namun, mencucuk. Mencucuk. Bayi beruang itu terus menjilati kakinya tanpa bergerak. Ayo kita coba lagi. Kali ini, kami akan menarik secara bersamaan pada 2. Siap? 1. 2. Mencicit. Swos. Desir. Berdengung. Berdengung. Pada hitungan kedua Seojun, kelinci dan lebah madu beracun menarik dengan seluruh kekuatan mereka. Badan bayi beruang bergerak sejauh 5 cm. Bekerja. 1. 2. 1. 2. Mengikuti perintah Sejun, kelinci dan lebah madu berhasil mengangkat anak beruang, dan setelah 1 jam, mereka akhirnya mengeluarkan anak beruang itu dari gua. Pencarian selesai. Sebagai hadiah quest, kamu telah memperoleh job skill Seed Harvesting LV. 1. Pemanenan benih. Sejun memeriksa skillnya. Keterampilan pekerjaan memanen benih LV1. Sedikit meningkatkan kemungkinan mendapatkan benih yang lebih baik saat memanen tanaman. Sementara Sejun sedang memeriksa skill mengintip. Pak. Kelinci melepaskan ikatan tali yang melilit tubuh anak beruang itu. Ketika kelinci telah melepaskan semua tali. Kuong. Raungan ibu Crimson Giant Bear, mencari anaknya di kejauhan, bergema. Kuong. Kuong.
Anak beruang berlari ke arah induknya, memanggilnya. Vio, kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Sejun mengulurkan tangannya ke kelinci yang melompat ke dalam lubang. Namun, desir. Kelinci menggunakan telinga panjangnya untuk mengubah arah, menghindari. Tangan Sejun menginjak bahu atau kepalanya, dan mendarat di tanah. Dan, dengung-dengung. Lebah madu menuju ke ladang tomat ceri untuk mengisi kembali energi. Mereka. Pada hari ke-166 terdampar, Sejun, kelinci, dan lebah madu melindungi persediaan makanan dan kedamaian gua dari anak beruang yang akan tumbuh menjadi pemangsa yang menakutkan. Menara lantai 75, Biro Inspeksi Rahasia Asosiasi Pedagang Pengembara. Kantor Direktur. Agen Jeras, aku akan memberimu misi baru. Ya? Setelah Skaram gagal ditangkap, Jeras yang telah menunggu misi baru menjawab dengan antusias. Misi ini adalah untuk menyelidiki seorang pedagang pengembara. Sebuah investigasi? Ya. Penjualan pedagang pengembara baru tiba-tiba melonjak baru-baru ini. Dan itu mencurigakan. Cari tahu apa yang menyebabkan peningkatan penjualan. Serahkan padaku. Ini informasi dari pedagang pengembara untuk diselidiki. Pelajari dan buang. Ya? Jeras meninggalkan kantor direktur dan membalik halaman pertama dokumen yang berisi informasi tentang subjek penyelidikannya. Di potret itu, ada seekor kucing dengan ekspresi bingung. Tapi wajahnya terlihat cukup familiar. Mungkinkah? Jeras buru-buru memeriksa nama itu. Nama, Theo. Itu dia. Pedagang kucing pengembara yang mengganggu operasi penangkapan. Skaramnya. Theo. Saya mendapatkanmu sekarang. Saya akan membeberkan korupsi Anda. Jeras mengertakkan gigi dan bergerak untuk menggali korupsi Theo. Baiklah. Begitu Sejun membuka matanya, dia menambahkan garis di dinding gua. Itu adalah pagi hari ke-170. Mengintip. Pak. Peng. Kelinci keluar dari liang, menyapanya di pagi hari. Benar. Selamat pagi. Dengung-dengung. Lebah madu juga datang dan menggosok ekornya, menyapanya di pagi hari. Saat Sejun bertukar salam pagi dengan keluarga gua. Goong. Bayi beruang itu menjulurkan kepalanya melalui lubang langit-langit. Bayi. Beruang yang muncul setelah 4 hari telah tumbuh lebih besar dari anjing. Besar. Jika mereka tidak membiarkan bayinya keluar saat itu, hanya memikirkannya saja sudah memusingkan. Namun, koong. Kali ini, ibu Crimson Giant Bear bersama mereka. Induk Crimson Giant Bear. Sangat besar sehingga tubuhnya tidak bisa dilihat dengan baik. Sejun dan kelinci yang bingung. Tidak peduli seberapa keras pukulan kelinci. Hitam, memanggil ibu seperti ini? Kouraung. Administrator menara menyampaikan bahwa beruang raksasa merah ingin memberi makan madu kepada anaknya. Untungnya, administrator menara menafsirkan kata-kata ibu Crimson Giant Bear. Oh, sayang. Untungnya, sepertinya bayi beruang itu tidak ada di sini karena sakit. Kouraung. Administrator menara menyampaikan bahwa Crimson Giant Bear akan melindungi area sekitar dengan imbalan memberikan madu. Baiklah. Jika Crimson Giant Bear melindungi sekitarnya, mereka bisa mendapatkan keamanan yang cukup saat pergi keluar gua. Seperti yang disetujui Sejun. Kouraung. Induk Crimson Giant Bear menggeram pelan dan meninggalkan anaknya. Sebelum meninggalkan area tersebut, sebagai cara untuk menandai wilayahnya. Goong. Goong. Bayi beruang meminta madu segera setelah ibunya pergi. Tunggu. Saat Sejun bertanya-tanya bagaimana cara memberikan madu. Tunggu sebentar. Ide bagus muncul di benak saya. Dengan ukuran sebesar itu, baby berbisa mengangkat Sejun, bukan? Sejun menyuruh lebah madu memberikan tali ke bayi beruang. Kemudian, menarik. Gouraung.
Bayi beruang itu dengan mudah menarik Sejun ke atas. Itu seperti lift bayi beruang. Jureurauk. Memanjat tali, Sejun melihat ke bawah. Dia melihat tanaman yang dia tanam. Aku akhirnya meninggalkan tempat ini. Saat talinya naik, jantung Sejun berpacu dengan ketegangan dan antisipasi. Untuk lantai 99 menara. Cuk. Akhirnya, Sejun melangkah ke tanah lantai 99. Namun, apa ini? Apa yang dilihat Sejun begitu dia meninggalkan gua adalah gurun tak berujung. Tidak ada sehelai rumput pun di sekitarnya. Dan di kejauhan, seberkas cahaya merah melesat ke langit. Itu pasti titik arahnya. Dia harus pergi ke sana untuk mencari jalan keluar dari menara ini. Namun, Sejun tidak memiliki kekuatan untuk melewati monster untuk sampai ke sana. Kesepakatan dengan Crimson Giant Bear adalah untuk melindungi tempat ini. Bukan membawanya ke sana. Tentu saja, dia mencoba meminta Crimson Giant Bear melalui administrator menara untuk membawanya ke sana, tapi administrator menara menyampaikan bahwa Crimson Giant Bear telah menolak. Administrator menara mengatakan Anda harus mengalahkan sekitar 3.000 monster untuk mencapai titik jalan. View. Sejun melihat waypoint dengan penyesalan. Tapi tetap saja itu lebih baik daripada tidak bisa melihatnya. Sejun fokus pada situasi yang membaik dan memberi bayi beruang itu 2 sendok madu di kakinya. Kemudian, ayo membajak ladang. Dengan 2 kelinci sekop, Sejun mulai membuat lapangan baru di lantai 99. Pada hari ke-170 terdampar, Sejun mencoba bertani bertingkat untuk pertama kalinya.